Ma'asal muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara penyakit hati yang sangat berbahaya, di antara penyakit-penyakit hati yang ada adalah kesombongan, yaitu penyakit kesombongan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makna daripada sombong itu yaitu batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan kesombongan ini ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan sifat daripada iblis dan juga sifat daripada orang-orang pelaku dosa, dan juga sebagian menimpa kepada sebagian kaum muslimin terjangkit dengan sifat itu penyakit kesombongan. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada di antara kita yang sombong dengan kedudukannya, ada yang sombong dengan kekayaannya, ada yang sombong dengan ilmunya, ada yang sombong pula dengan parasnya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kesombongan merupakan sifat dan penyakit hati yang sangat berbahaya. Di antara bahaya kesombongan yang pertama adalah bahwa orang yang memiliki sifat sombong akan terhalangi dari masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa beliau mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapapun yang dalam hatinya ada sebiji zarrah dari kesombongan. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang terjangkit sifat sombong dalam dirinya, meskipun hanya sedikit, meskipun hanya sebiji zarrah saja. Zarrah itu sebagaimana pengertian para ulama bahwa seandainya zarrah, sebiji zarrah itu ditimbang, maka tidak ada efeknya sama sekali, saking kecilnya. Bila mana seseorang terjangkit penyakit sombong dalam hatinya, meskipun hanya sedikit, itu bisa menghalangi dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula keadaannya jika seorang itu memiliki kesombongan sebesar batu, sebesar gunung, atau di dalam dadanya dipenuhi dengan kesombongan, wal iyadu billah. Kemudian yang kedua ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bahaya kesombongan bahwa sombong ini ma'asal muslimin adalah mewarisi sifat iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk sujud kepada Adam, maka iblis tidak mau sujud kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar." Dan ketika kami perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk sujud, maka seluruh mereka para malaikat sujud kecuali iblis, karena dia memiliki sombong, dia merasa lebih baik daripada Adam. Dan orang-orang yang memiliki sifat kesombongan ini ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kelak tempat kembali mereka ancamannya adalah neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian semuanya ke dalam neraka jahannam dengan kekal selama-lamanya di dalamnya karena kesombongan, dan sesungguhnya sejelek-jelek tempat kembali bagi mereka orang-orang yang sombong adalah neraka jahannam, wal iyadu billah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh para ulama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna ahlan nara kullu mustakbirin kullu ja'dariyin jawadin mustakbirin jamma'in manna'in. Sesungguhnya kebanyakan penduduk api neraka mereka adalah orang-orang yang keras lagi kasar. Kemudian mereka adalah orang-orang yang gemar mengumpulkan harta tapi tidak mau mengeluarkannya, dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Wa inna ahlal jannati ad-du'afa al-muqlibun. Sesungguhnya kebanyakan penduduk surga mereka adalah orang-orang yang lemah, yang terkalahkan. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara bahaya kesombongan. Kemudian bahaya yang berikutnya ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kesombongan ini merupakan sifat yang akan melahirkan menolak kebenaran
dan juga akan merendahkan manusia yang lainnya. Bahkan bisa menolak ayat dan Al-Quran yang sahih, tetapi karena kesombongannya dia tolak ayat tersebut, karena kesombongannya dia tolak hadis tersebut, karena sombongnya. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun ketika datang seruan Musa kepadanya untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka Fir'aun menolak dengan kesombongannya, padahal dia yakin bahwasanya Allah itu yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa." Mereka Firaun dan bala tentaranya tidak mau beriman kepada Musa, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal hati mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kenapa dia sombong? Dzulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan kesombongannya sehingga dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara bahaya memiliki sifat sombong. Dan ketahuilah bahwasanya kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan keagungan kesempurnaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk berlaku sombong. Sebagaimana dalam sebuah hadis, dan ini hadisnya adalah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai, faman naza'ani wahidan minha qadaftuhu finnar." Sesungguhnya kesombongan adalah selendangku dan kemuliaan keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang mengambil satu di antara dua itu, aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita memiliki sifat sombong ini. Jangan pernah sombong dengan kekayaan. Bisa saja Allah hilangkan kekayaannya dalam satu malam, dalam sekejap mata. Jangan pernah sombong dengan kekuatan, karena Allah bisa jadikan kita lemah dalam sekejap saja. Jangan pernah kita sombong dengan kecerdasan, Allah bisa jadikan kita bodoh dalam sekejap saja. Dan jangan pernah kita sombong dengan paras yang indah. Sesungguhnya Allah bisa jadikan kita menjadi orang yang buruk rupa. Sesungguhnya yang berhak untuk sombong dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan kita dan seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Rabbuna Jalla wa Ala.